Bapak mau cari mantu, ada anak gadis tak baik-baik, kasihan. Ada yang lamar ki, meskipun dia naik mobil, pangkatnya bagus, anak orang kaya, tapi tidak sholat, jangan kau percaya. Sengsara itu anakmu nanti. Tuhannya saja berani dia tipu. Penting ini sholat, Pak. Demi Allah sangat penting. Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kafir kau di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua agar kita dapat berkumpul tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pertanyaan datang dari Bapak Darwis. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang penyataan yang disampaikan oleh Ustaz An-Latif? Dia mengatakan bahwa orang apabila tidak berpuasa tetap juga dia Islam. Apabila dia tidak mengeluarkan zakat, ia juga tetap Islam. Apabila dia tidak haji, tetap dia Islam. Tapi apabila dia tidak sholat, maka kafirlah dia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Latif ini? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Allah melarang sekali itu dengan firman-Nya dalam surat 15 ayat 90, "Kamanzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'anal idin fa rabbaka lanaslahum ajmain." Demikianlah kami menurunkan satu azab bagi orang yang membagi-bagikan ayat Quran itu terbagi-bagi. Maksud apa yang terbagi-bagi itu? Ini ayat Allah yang paling penting, ini yang kurang penting. Kalau yang ini tidak boleh dilanggar, yang ini boleh, masih tetap biasa-biasa. Itu pemahaman yang salah. Ya, yang namanya puasa itu juga perintah Allah. Yang nama zakat perintah Allah, haji nama perintah Allah, solat juga perintah Allah. Masih kita ingat bahwa yang nama rukun Islam itu bukan satu solat saja. Ya, ini seolah-olah solat saja yang tamar sini. Itu pemahaman yang salah. Katanya dari Nabi. Sedangkan Nabi mengatakan apabila nantinya ada orang membawa berita yang katanya dari aku, cek dengan Al-Quran. Apabila bertentangan Al-Quran, bukan dari aku, jangan dipercaya cakap dia. Nah, jadi kita tak boleh percaya cakap seperti itu. Jadi yang namanya solat atau zakat itu merupakan suatu perintah Allah. Antara solat dan zakat satu paket. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam surat Taubah ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudaramu yang seagama. Dan kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi sama. Jadi untuk ini saya sampaikan, ya, kalau mengartikan ayat itu kita harus tahu grammar bahasa Arab. Ya, harus tahu apa. Ini saya kasih ke pada apa? Pada
Ustaz Latif ini, Anda tahu grammar bahasa Arab. Kata-kata Allah katakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka dirikan solat, keluarkan zakat. Mana dulu perintahnya? Berdasarkan ayat ini. Mana yang diwajibkan? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sama amal. Dirikan solat, keluarkan zakat. Itu ayat ini memakai namanya waw ataf. Waw ataf itu meletakkan kedudukannya sama. Antara solat dan zakat itu sama kedudukannya yang diperintah oleh Allah. Makanya dia merangkai. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Fa ikhwanukum fiddin. Baru mereka itu menjadi saudara kamu. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kata Allah. Kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Nah, jadi untuk pemahaman dari Ustaz Latif ini, itu memang pemahaman orang-orang yang orang-orang yang membedakan antara perintah satu, perintah Allah dengan perintah lain. Atau istilah kita ni mendiskriminasi perintah Allah, itu tak boleh. Perintah Allah itu semuanya sama dari Allah. Tidak boleh kita bedakan perintah ini dengan perintah ini. Sama diwajibkan oleh Allah. Maka Allah bikin satu paket. Dirikan solat, keluarkan zakat. Bukan dirikan solat summa zakah. Nah, itu harus paham tu ya untuk Ustaz ya. Kita harus memakai grammar bahasa Arab. Bukan summa. Kalau summa betul, zakat dulu, solat dulu, baru zakat. Tahu gitu. Dia memakai waw ataf. Waw ataf untuk apa? Untuk menyamakan kedudukan. Tidak ada dulu dan kemudiannya. Kalau dalam bahasa Arab yang lain, ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid bersama Amr. Siapa dulu datang? Sama-sama datang, tidak ada duluan kemudiannya. Ya, sama-sama datangnya. Kena memakai waw ataf namanya. Kecuali dia memakai waw, kalau dia memakai summa, ja'a Zaid summa Amr. Nah, telah datang Zaid bersama Amr. Zaid datang dulu. Itu waw Amr. Atau dalam kata lain, wa ati Allah wa ati Rasul. Mana duluan taat? Taat pada Allah atau Rasul dulu? Itu tidak ada duluan kemudian. Taat pada Allah, taat juga pada Rasul. Kenapa? Dia memakai waw ataf, ya. Itu untuk apa? Pemahaman untuk Ustaz Latif, ya. Latif. Nah, jadi gitu pemahamannya. Jangan tidak ada istilahnya kalau orang tidak sholat kafir, tapi kalau orang-orang tidak zakat tak apa-apa, tetap Islam. Itu mendiskriminasi perintah Allah, tak boleh itu. Lagi perintah Allah satu paket, ya. Dirikan sholat, keluarkan zakat, kata Allah. Kita dirikan sholat, keluarkan zakat, itu baru menjadi saudara kamu yang seiman. Nah, jadi untuk itu saya perbaiki pemahaman Ustaz Latif ini, saya beri pemahaman supaya jangan keliru lagi ya. Kedudukan antara solat dengan zakat itu sama kedudukan yang perintah Allah. Jangan kita beda-bedakan. Itu berbahaya itu. Siapa pula yang membedakan? Nah, kalau tak solat, kalau tidak puasa tetap Islam. Kalau tidak zakat tetap Islam. Tapi kalau tak solat kok kafir. Itu salah pemahaman itu. Ya, salah pemahaman itu. Tak boleh kan begitu yang dimaksud Allah itu. Ya, apa itu Islam? Islam itu artinya orang yang patuh dengan Allah. Apabila perintah Allah tidak menyangkal. Sami'na wa ta'na. Tak ada pula ini dulu. Nah, baru ini tak ada seperti itu. Sama-sama perintah Allah. Jangan diselewengkan. Jangan mendiskriminasi perintah Allah itu. Sama kewajibannya. Ya, apalagi ayat itu bersandar. Ayat itu setelah solat keluarkan zakat. Kalau seandainya solat tidak keluar zakat, ya berarti sama-sama tidak solat, tidak. Karena solat itu, ayat itu satu paket, ya. Hati-hati itu. Nah, yang berikutnya saya kasih bayangan, ya, supaya paham juga nih. Kita melaksanakan solat, ya. Tapi satu saja ayat Quran di dalam ayat Quran kita tak percaya, itu habis semua amal kita, tak laku solat kita itu, ya. Kita percaya kita kerja solat bagus, semuanya bagus. Satu saja ayat Allah tidak kita percayai, maka kita termasuklah orang-orang yang fasik gitu.
berarti keluar dari ajaran Islam. Orang-orang yang ingkar satu saja, tidak beriman satu ayat Quran, walaupun kita mengejar puasa, walaupun mengejar zakat, walaupun mengejar solat, namun tetap kita dianggap Allah orang yang ingkar kepadanya. Jadi gitu ya. Jadi untuk pemahaman Pak Darwis ya. Jadi pemahamannya memang dia agak keliru sedikit. Memang pembawa zaman dulu itu ya. Memang dia meyakini satu hadis yang dikalang Israhiyat namanya, hadis yang dibuat oleh Yahudi lalu dipakainya ya. Puasa yang tak apa-apa, kau tak puasa tetap punya Islam, kau tak zakat juga tetap Islam. Kalau tak zakat, tidak apa segalanya, tidak mengeluarkan rezeki yang diberikan Allah, berarti kita tu kalau tu solat, berarti kata Allah solatnya fawailul lil musallin, solat orang celaka ya. Dia puasa, katakan dia solat tapi tetangganya masih ada yang tak makan, kelaparan, maka dia juga termasuk orang yang mendustakan ajaran agama walaupun dia solat. Jadi solat dia itu celaka. Jadi untuk kita pahami, untuk Pak Abah, kita harus perbaiki untuk Pak Darwis pahami yang pemahaman Ustaz Das Latif ini ya ada kekeliruan karena dia belum memahami betul tentang pemahaman tentang tentang grammar bahasa Arab, itu belum dia pahami, dan dia juga belum memahami tentang hadis Nabi. Hadis Nabi yang mengatakan nanti akan datang orang mengatakan hadis datang dari aku, apabila bertentangan dengan Quran jangan dipercayai, kata Rasul, itu adalah dusta, bukan dari aku. Jadi kita paham sebagaimana yang sampai tadi tidaklah benar ya, tidak benar, pemahaman yang agak keliru karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya ya. Jadi kita dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak boleh mendiskriminasi perintah Allah itu. Ini penting betul. Ini tak apa-apa. Ini boleh. Ini kita tinggalkan. Ini tak boleh. Begitulah mengimani ayat-ayat Allah. 1% saja ayat Allah atau 1 ayat saja kita tidak imani, maka semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang kafir ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Semoga kita ridho dari segala yang diperintah Allah kepada kita semua dan kita termasuk orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah tetap kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.